Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala ha illallah wallahu akbar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kita semua nanti diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Sama-sama ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman radina billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan hikmah dalam hidup kami, tambahkan ilmu dalam diri kami, tambahkan pemahaman kami tentang kehidupan ini ya Allah, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari setiap penyakit hati yang menghalangi ilmumu masuk ke dalam hidup kami. Sombong, takabur, ujub, ria, iri, dengki, ya Allah, bersihkan semua penyakit hati itu, sehingga dengan kebersihan hati ilmu yang luas darimu sampai dalam hati kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bersalaman kiri dan kanan, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, hadir pagi ini keluarga besar dari Murabi tercinta. Ada mama, ada istri pertama beliau Kak Yuni. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan keluarga besar Az-Zikra senantiasa Allah rahmati. Mudah-mudahan mama beserta keluarga besar Murabi senantiasa Allah jaga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan majlis Az-Zikra senantiasa menghadirkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal. Seluruh pengurus kajian muslimah Az-Zikra dan Bunda Teteh sayang, apa kabar pagi ini? Sehat? Kelihatannya banyak masalah dari jawabannya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Yang barusan agak nafsu jawabannya ya. Mendekati kesal mungkin ya. Bunda boleh digeser ke depan whiteboardnya, ke sini aja nih. Ya, punten. Baik, Bunda Teteh sayang, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal perjumpaan kita. Masya Allah tabarak,
kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini mohon izin jika tidak terlihat yang sebelah kiri ini ya. Apa mau digeser sedikit ke belakang sedikit? Apa mau sebelah sini? Boleh sebelah sini aja. Sama juga nggak kelihatan sih. Agak mundur aja dikit. Agak mundur dikit. Oh ini. Oh iya boleh. Ya. Jangan jauh-jauh. Nah, segini hop, dah segini. Dah segini. Capek jalannya. Masya Allah. Nuhun. Hatur nuhun. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi ini bisa hadir di Majlis Az-Zikro. Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bunda, kalau kita diberikan kebahagiaan untuk datang ke majlis ilmu, berarti Bunda, teteh sayang sedang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Perhatikan kalimatnya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah apa? Khairan. Lihat, khairan. Ahilman, apa itu khairan? Khairan itu artinya kebaikan. Jadi kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Coba saya mau tanya, Bunda hidupnya ingin baik atau tidak? Oke. Kalau bicara kebaikan, maka dalam konteks kehidupan kita, kebaikan dibagi dua. Satu, ada yang disebut dengan kebaikan di dunia, ad-dunia, dunia. Dua, ada yang disebut dengan kebaikan di akhirat. Coba, Ahilman mau tanya, Bunda yang ada di sini maunya bahagia di dunia, bahagia di akhirat atau dua-duanya? Cius. Mie apa? Mie ayam, baik. Mau bahagia di dunia? Mau bahagia di akhirat? Mau dua-duanya? Baik. Sesuai dengan doa yang suka kita panjatkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Perhatikan, kalau kebaikannya terpisah disebut hasanah. Jadi kalau fid dunya hasanah wa fil akhirati, kalau hasanahnya berkumpul dua-duanya disebut dengan khairan. Jelas? Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa syaratnya? Lanjutkan hadisnya. Kalau Allah menginginkan kepada seseorang kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan tanamkan di hatinya keinginan untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau Bunda mau ngaji, mau taklim, mau dekat ke majlis ilmu, mau dekat ke majlis zikir, mau dekat ke majlis taklim, dan Bunda dimudahkan untuk itu semua, berarti Bunda sedang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan di mana? Dunia, kebaikan di. Coba Ahilman mau tanya, kebaikan dunia itu contohnya apa? Ini wajah-wajah kurang bahagia semua ini. Meni mikir gitu. Apa ya kebahagiaan teh? Dasar aku mah nggak ada kebahagiaan Ahilman. Coba apa contoh kebahagiaan dunia teh apa? Sehat, betul? Terus apa lagi? Punya apa? Punya duit, oke. Terus apa lagi? Coba yang deket-deket dulu deh. Punya pasangan. Punya pasangan yang apa? Soleh mah akhirat. Dunia heula ieu mah. Apa dunia teh? Punya suami yang
punya suami yang mengerti dan memahami. Betul? Punya suami ganteng, yang ganteng belum tentu membahagiakan. Betul apa enggak? Bunda mau enggak punya suami kayak Ahilman? Ingat ya, kalau ditanya mau enggak punya suami kayak Ustadz Hilman, jawabannya kenapa enggak? Karena Ustadz udah pasti enggak mau sama ibu. Itu jawabannya. Iya, jadi jangan mau, jangan. Wajah begini mah berpotensi menyakitkan hati. Serius. Nya atuh bunda, ndak mungkin ya kalau bunda nggak kuat cemburu, sakit hati, betul nggak? Jadi udah ya, bukan suami yang ganteng, suami yang apa? Mengerti dan memahami. Oke, punya apa lagi? Rumah yang apa? Yang ya, bukan yang nyaman, yang luas dan lunas. Nyaman telunas dan liur atuh. Betul apa enggak? Yang luas dan punya kendaraan yang bukan lunas, bisa dipakai. Iya, izin ya. Ada nggak orang nggak punya mobil tapi bisa pakai mobil? Ada nggak? Tiap hari kan, kadang warna hijau, kadang biru, apa namanya? Kadang tidak harus memiliki tapi bisa menikmati. Betul apa enggak? Bunda tidak milikin saya tapi bisa menikmati saya kan? Nikmatin apanya? Ilmunya. Nikmatin apanya? Waktunya. Betul apa enggak? Kadang cinta tak harus memiliki, cukup menikmati. Catat status hari Kamis itu ya. Jadi nggak harus nah, bahagia dunia, ingat dunia ini sementara. Nanti yang tadi kita sebutin akan jadi kebahagiaan yang kekal kalau mengantarkan kita ke surga. Itu poinnya. Bunda boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, tapi dengan kaya itu mengantarkan kita kemana? Ke surga. Bunda boleh nggak punya rumah yang bagus? Boleh, tapi dengan rumah yang bagus mengantarkan kita kemana? Ke surga. Bunda boleh nggak punya suami yang ganteng? Tapi dengan suami itu mengantarkan kita kemana? Maka dunia ini sementara, akhirat selamanya. Maka bunda catat baik-baik. Kalau mau mendapatkan kebahagiaan, jangan fokus dunianya, tapi harus fokus akhiratnya. Hari ini banyak orang yang sibuk ingin bahagia di dunia, tapi dia lupa sibuk bahagia di mana. Makanya dunia ini tempat menanam, akhirat nanti panennya. Semua yang di dunia pasti sementara. Setuju? Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba sama-sama ya. Kaya sementara, miskin sementara, sehat sakit pun, harta dunia, keluarga, jabatan, suami kita iya benar, anak-anak kita, diri kita, hidup kita. Suami ganteng, suami jore, jadi semuanya tuh sementara bunda. Maka catat ini ya,
Barang siapa yang diinginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka apa jawabannya? Allah akan pahamkan dia ilmu agama, ilmu. Makanya lihat Bunda, ada dua hal yang akan mengangkat derajat kita. Satu ilmu, tapi bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang meningkatkan iman kita. Ini poinnya. Keterangannya di surat Al-Mujadilah ayat 11. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu dan berilmu di antara kamu, darajat, beberapa derajat. Jadi iman dan ilmu nggak boleh dipisahkan. Ada orang yang beriman tapi nggak pakai ilmu, ujungnya apa? Imannya tidak mantap karena mudah berubah-ubah. Ada orang yang berilmu tapi nggak beriman, apa yang terjadi? Nipu orang, zolim orang, pintar kebelinger, ambil hak orang, ambil sesuatu yang punya orang. Maka iman dan ilmu tak bisa dipisahkan. Maka mohon catat ini, sukses tidaknya Bunda taklim bukan tambah pintar. Kalau hanya tambah pintar, Google lebih pintar dibanding kita. Kalau hanya tambah pintar, YouTube lebih pintar dibanding kita. Tapi suksesnya taklim kita saat membuat Bunda bertambah ilmunya, meningkat imannya kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin tahu hidup ini mau kemana, itu makin ngerti itu. Makin yakin dengan hidup, itu makin sabar, makin syukur, makin ridho, makin ikhlas. Itu puncak dari sebuah ilmu yang kita dapatkan. Maka ilmu disimpan di sini, tapi ada yang lebih tinggi dibanding ilmu. Apa? Hikmah. Hikmah disimpan di mana? Di sini. Tapi ada yang lebih tinggi, apa? Ma'rifat. Orang kalau sudah punya ilmu, meningkat hikmahnya, meningkat ma'rifatnya. Ilmu sekedar tahu, oh begini, oh begitu, itu ilmu. Tapi kalau hikmah, dia paham, oh begini maksudnya, oh begini maksudnya. Tapi ada yang paling tinggi, ma'rifat. Oh, semua ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih pintar kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang lebih kuat kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling besar kecuali siapa? Itu. Makanya mohon izin ya, jangan sampai Bunda dari sini jadi sombong, jangan. Karena kadang-kadang suka begitu ya. Pas ngaji ngobrol sama temennya, Ece apa? Kita mah alhamdulillah ngaji ya, masya Allah ya. Kita mah insya Allah dapat hidayah ya, masya Allah ya. Dan kita mah insya Allah ahli surga kan ya, masya Allah ya, masya Allah. Jadi Bunda teh ke aku gitu. Tiba-tiba lihat teman Bunda yang gak ngaji, Bunda judge dengan mudah. Tuh lihat teman kita, cetuti. Emang kenapa kalau cetuti? Cetuti mahnya senam jumba tiap hari. Dan gak ada kerjaan coba. Diomongin terus sama kita teh. Ece tahu nggak? Cetuti mah senam jumba tiap hari. Decek aku mah cetuti bakal masuk neraka. Di neraka teh ke senam jumba terus. Gitu. Hati-hati. Bunda sayang, teteh sayang, jangan begitu ya. Lihat orang dengan kacamata hikmah. Kita ndak tahu, mungkin dia punya amalan yang tersembunyi, betul? Mungkin tiap pagi mah cetuti ngirim m-banking, transfer sedekah ke Azikra, infak Azikra, wakaf Azikra, mungkin daripada kita. Kalau pas kajian ada sedekah lewat, tiba-tiba tidur, ada. Atau bilang mohon maaf, jangan-jangan. Boleh jadi dia yang lebih mulia dibanding kita. Setuju? Maka Bunda, teteh sayang, Ahilman kuatkan di awal. Mengapa Bunda pagi ini dimudahkan datang ke sini? Jawabannya karena Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Mau jadi orang baik? Mau mendapatkan kebaikan? Mau baik di dunia? Mau baik di akhirat? Mau dua-duanya? Jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari majelis zikir. Ayo, setiap Kamis di Azikra ada kajian muslimah. Setiap Ahad pertama di Azikra ada zikir akbar, datang. Ya, kalau kita nggak dicas sulit, maka ayo, hidup kita kan nggak lama kan ya, betul nggak?
Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama semua ini. Wajah camat semua ini. Apa itu camat? Jangan tersinggung ya. Memang kenyataan, betul? Ahilman juga pasti akan wafat. Semua akan wafat. Ya, betul nggak? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, Ustadz Hilman. Paling kencang barusan jawabannya. Ya. Baik, Bunda, pagi ini kita akan belajar tentang hati. Judulnya Rahasia Ketenangan Hati. Jadi tadi belum mulai ceramahnya, belum ya? Belum mulai tadi ya. Ini baru mulai sekarang. Apa judulnya? Rahasia Ketenangan Hati. Sok tulis judulnya. Nanti biar ditanya sama suami ngejawab. Kadang-kadang suka begitu. Bunda tadi ngaji nya, apa temanya? Wah ngerti lah maneh mas. Sok kadang-kadang gitu tah. Ahilman mah paling nggak mau, nggak boleh begitu tah. Jadi mulai sekarang mah kalau ditanya jawab. Apa temanya? Rahasia Ketenangan Hati. Apa pembahasannya? Aya we gitu ya. Minimal judulnya tahu ya. Baik. Bunda perhatikan. Manusia itu terdiri dari 3 unsur dalam hidupnya. Berapa? 1, di dalam diri manusia itu ada akal. Ada apa? Akal. Setelah akal, di dalam diri manusia itu dibentuk dengan jasad, fisik tubuhnya. Berarti jasad. Akal, jasad. Yang membuat manusia istimewa dibanding makhluk yang lainnya, Allah berikan 1 unsur lagi. Yang unsur ini mengendalikan akal, mengendalikan jasad kita. Namanya hati. Apa namanya? Oke. Lagi. Manusia terbagi dalam berapa unsur? 3. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Oke. Ustadz, masing-masing unsur ini punya makanannya. Kalau 3 unsur ini nggak dikasih makan, nggak dikasih asupan, maka yang terjadi akan ada kebuntuan pada 3 unsur ini. Maka masing-masing unsurnya ini ada asupannya. Dengan cara apa? Dan apa fungsinya, gitu kan? Akal ini fungsinya untuk berpikir. Jasad ini fungsinya untuk bergerak. Dan hati ini fungsinya untuk merasa. Oke, lihat. Untuk bisa berpikir, maka asupannya manusia harus belajar. Harus apa? Maka bunda sayang, teteh sayang, belajar itu hukumnya apa? Wajib. Belajar itu hukumnya wajib. Bahkan belajar itu dari sejak dia lahir sampai ke liang lahat diwajibkan untuk belajar. Belajar. Maka perhatikan. Ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, wahyunya berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana ma lam. Pertama diperintahkan untuk belajar, membaca, melihat. Kalau akal nggak dipakai belajar, nggak bisa berpikir. Jelas sampai di sini? Berarti beda nggak orang yang berakal dengan yang tidak berakal? Bahasa gampangnya, beda nggak orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Beda. Bunda, orang itu kenapa pendidikannya ada berjenjang? Yang diajarkan apa sih? Salah satunya yang diajarkan adalah sistematika berpikir. Makanya mohon izin ya, anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, beda nggak berpikirnya? Karena sistematikanya beda berpikirnya. Di S1 kita ada skripsi,
di S2 ada tesis, di S3 ada disertasi. Itu masing-masing ada sistematikanya. Makanya orang yang belajar dia bisa berpikir. Makanya mohon izin, kalau orang, Ustadz boleh nggak orang nggak sekolah tapi bisa berpikir? Bisa, asalkan apa? Belajar. Karena belajar mungkin nggak harus di sekolah, dimanapun juga bisa belajar, betul? Tapi sekolah penting atau tidak? Mengajarkan apa? Sistematika berpikir. Jelas sampai di sini? Akal dikasih asupan dengan cara apa? Belajar, membaca agar bisa berpikir. Jasad, bagaimana asupannya? Kalau lapar, kalau haus, kalau capek, itu asupannya. Kalau biar sehat, olahraga. Bunda wajah biar glowing, bikin care ya itu berarti. Iya. Ada 3 R yang dibutuhkan perempuan dan sangat dinantikan dari laki-laki. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer. Ya itu yang paling penting. Catat status hari Jumat itu ya. Karena harus didandanin, jasad kalau didandanin. Betul apa enggak? Makanya mohon maaf, ketika bunda olahraga harus apa enggak? Harus. Pilih-pilih makan harus enggak? Harus. Karena ini bentuk cara kita menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya ulah segala didahar. Jangan segala dimakan. Cuma kadang-kadang ayah seblak, beli seblak. Ya cilok, cilok, ngeriweuh hirup teh. Jadi tidak bisa nikmatin. Padahal ada porsinya. Kalau tidak, ingat. Kalau berlebihan jadi sakit, betul? Kalau kekurangan jadi sakit. Terus kumaha? Pas we. Pas mau ngebaso makan. Pas mau cilok ada, gitu aja gitu. Tapi tubuhnya tuh jadi sehat, ini pentingnya. Makanya perhatikan ya. Yang paling penting dalam diri kita jangan sibuk mempercantik fisik kan. Tapi nanti yang ketiga ada hati. Nah, kalau akal aja dikasih asupan, kalau dikasih asupan, maka hati harus dikasih asupan atau tidak? Harus. Kenapa AA? Karena hati ini mengendalikan semuanya. Punten ya, hati sakit ngadadak tah jadi cangkeng. Sakit badan ya enggak? Hati sakit jerawat, betul nggak? Ngaruh nggak? Hati sakit stroke ringan, bisa. Hati sakit sesak nafas. Jadi hati itu menentukan. Ini sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Apa kata Nabi? Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, baik semuanya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb, itu namanya hati. Dalam bahasa Arab hati disebut qalbu. Catat, jangan sampai salah. Bukan kalbu tapi qalbu. Kalau qalbu artinya hati, kalau kalbu artinya anjing, mohon maaf. Jadi kalau bunda bilangnya kalbu, anjing berarti. Ustadz, hargai kalbuku, berarti hargai anjingku. Tapi kalau kolbu artinya hati. Kenapa disebut kolbu dalam bahasa Arab? Hati itu, kolbu itu berangkat dari fi'il madhi qallaba yuqallibu, sesuatu yang mudah terbulak-balik. Jadi hati itu mudah terbulak. Kadang hati ini bersih, kadang kotor. Maka nanti hati dibagi 3. Satu, ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang apa? Udah mati, keras hatinya. Keras. Apa contohnya Ustadz? Dia menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nolak. 2, ada yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Apa? Sakit. Hati yang sakit kenapa Ustadz? Karena ada penyakit hati. Apa penyakit hati itu?
Sombong, ujub, takabur, iri, dengki, betul? Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Iya. Temennya beli kompor gas, dia yang panasan. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Iya, iya. Temennya masang parabola, dia minum Paramex, ya. Temennya ganti iPhone Pro Max, dia minum Promah, ya. Pokoknya mah penyakit hati, we. SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Hati-hati, bunda, teteh sayang, kalau hati sudah sakit berpotensi mengantarkan penyakit yang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, yang penyakitnya mengantarkan menambah penyakit yang lainnya. Makanya bunda catat, kalau benci jangan benci berlebihan, kalau marah jangan marah berlebihan, kalau kesel jangan kesel, malah kalau bisa mah jangan marah, jangan kesel. Tapi kan kita manusia, kadang-kadang ada keselnya, betul nggak? Ya udah kalau gitu jangan berlebihan, karena semua sikap hati yang buruk berlebihan mengundang sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Makanya nanti ada satu penyakit namanya skizofrenia. Apa? Skizofrenia itu kira-kira beginilah, penyakit yang datang karena kegelisahan yang berlebihan di hati sehingga mengundang was-was. Dan ingat, was-was itu pasti dibisikin sama siapa? Syaitan, berangkat dari jin. Makanya nanti seseorang yang banyak was-was, banyak khawatir, banyak gelisah, yang berlebihan mendekatkan dia didekati oleh makhluk yang lainnya. Makanya langsung istighfar. Kalau bunda lagi kesel, istighfar. Maka mohon maaf ya, kalau orang udah marah berlebihan bisa berbuat macam-macam kan? Betul nggak? Bahkan mengambil nyawa seseorang. Karena nggak terkontrol itu hatinya. Makanya kudu banyak istighfar. Lihat suami, iya benar. Kemudian kesel ya Allah, kesel. Lihat, ingat. Kalau bunda kesel ingat lihat suami, ingat Ustadz Hilman. Set. Astagfirullah. Tahan. Karena kalau diiyain, lihat, diiyain, akal kita berpikir, lihat ya, badan kita bergerak, hati ini kan susah dikendalikan nih. Masuk ujungnya apa? Akal nggak mikir, jasad nggak bisa ditahan, betul nggak? Lempar apa? Handphone, padahal belum lunas. Jangan lunas, baru inget setelah belum lunasnya. Jadi dikit-dikitnya ulah ngambek, jangan marah, tahan, dengerin dulu, lihat dulu, jelas? Kalau begitu nanti masuk kategori hati yang sakit. Nah, sakit itu dibagi 3. Nanti ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang berpenyakit. Apa? Tersakiti, disakiti, berpenyakit. Apa bedanya? Coba, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ ya. BTR. Ulah, apanya bedanya? Asa bedanya ada asa beda. B cepet di situ. Apa? AA bedanya apa? Kalau tersakiti artinya hati yang sakit karena diri sendiri. Jadi kita yang mengizinkan sakit. Kalau disakiti berarti ada orang yang menyakiti kita. Kalau hati yang berpenyakit berarti ada penyakit yang kita buat sendiri ditambah ada orang yang menyakiti kita. Selesai. Jelas? Hati-hati. Ada yang ketiga namanya hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang lembut, hati yang tenang. Hati yang tenang namanya kolbun salim. Apa? Ulangi. Pertama kolbun apa? Mayit,
yang kedua marid, yang ketiga salim. Bunda sayang, saat kita kembali kepada Allah, akal kita berhenti, jasad kita dikubur, yang kembali apa? Hati. Namanya mungkin dibungkus dengan ruh namanya. Jadi yang akan kembali nanti bukan fisik kita, bukan pemikiran kita, yang akan kembali apa? Hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, keluarga tidak bermanfaat, jabatan tidak bermanfaat, nama besar tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, ganteng, cantik, fisik yang sehat tidak bermanfaat, illa kecuali orang-orang, lihat, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nanti dalam hati itu ada nafsu. Nafsu dibagi tiga. Ada nafsul ammarah, nafsu mengarahkan kepada keburukan. Ada nafsul lawamah, nafsu yang terbolak-balik. Ada yang ketiga nafsul mut. Dan kita berharap Allah memanggil kita dengan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil bukan hei Hilman, bukan hei, enggak. Yang dipanggil siapa oleh Allah? Hei engkau yang berjiwa tenang. Kenapa engkau punya jiwa yang tenang? Karena hatimu tenang. Kenapa hatimu tenang? Iya, karena selama hidupmu engkau punya hati yang salim. Pertanyaannya, bunda yang di sini mau punya hati yang mana? Yang mayit, yang marid, apa yang salim? Yang mati, yang sakit, apa yang tenang? Mau? Mau aja, mau banget? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Baik. Kalau mau punya hati yang tenang, kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Mohon izin Ahilman minum dulu sedikit ya. Masya Allah. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Oke, baik. Saya percepat lagi. Kalau mau punya hati yang tenang, jawabannya ada satu doa. Satu doa yang dari doa ini bunda bisa mengetahui rahasia ketenangan hati. Doanya dari Nabi SAW, diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Nanti bunda amalkan doanya, dengan izin Allah baca doanya, kemudian nanti pahami isinya. Ahilman tulis doanya ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Coba sama-sama dulu ya, sedikit dulu ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Catat artinya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu
nafsan bika, jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan. Oh kecepatan, maaf ya, Pentium 2 ya, punten ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika, jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan dan keselamatan atau keselamatan. Coba A sekali Arabnya, Bunda sekali Indonesianya. Allahumma, artikeun. Allahumma, ini sesungguhnya siapa? Ulangi. Allahumma, Allahumma sesungguhnya aku, kumasi. Allahumma teh ya. Allahumma, ini as'aluka, aku bermohon, ini Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku bermohon, as'aluka, aku bermohon, nafsan bika, jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan. Ulang ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika, jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan. Allahumma, ini as'aluka, nafsan bika, bersama mutmainnah. Oke, catat ini baru setengah dari doanya, masih ada ke bawah. Jadi Ahilman sebutin dulu. Ini rumus pertama. Kalau Bunda ingin mendapatkan ketenangan hati, maka jawabannya minta sama Allah. Karena yang bisa memberi ketenangan siapa? Allah. Ingat ya, harta nggak bikin tenang, jabatan nggak bikin tenang, kedudukan nggak bikin tenang, suami kita nggak bikin tenang, harta kita nggak bikin tenang. Yang bikin tenang siapa? Allah. Maka di awal doa kita minta, Allahumma ya Allah, minta sama Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku sangat bermohon kepadamu ya Allah, nafsan bika, jiwa yang bersama denganmu. Berarti ini rumus nih, rumus. Kalau Bunda ingin mendapatkan ketenangan, jangan jauh dari Allah. Saya ulangi. Kalau Bunda ingin mendapatkan ketenangan, jangan jauh dari. Maka nanti apa kegiatannya? Zikrullah, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi kalau kita mengembalikan semuanya ke Allah, pasti jadi tenang. Maka mohon izin ya, kalau Bunda sedang gelisah, kalau Bunda sedang punya persoalan, kalau Bunda sedang punya kesulitan, jangan langsung melangkah kepada hal yang lain sebelum Bunda mendekatkan diri Bunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bunda lagi ada masalah, langsung ambil air wudhu, bersihkan diri, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, menghadap kepada kiblat, kemudian buka mushaf Al-Quran. Bunda di situ menemukan ketenangan. Jadi jangan langsung. Kalau ada masalah, ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini kalau ada masalah, kadang-kadang mengedepankan diri kita, sehingga yang terjadi langkahnya bukan ketenangan, tapi kegelisahan. Coba,
Kalau bunda lagi ada masalah, yang bunda pikirin Allahnya atau masalahnya? Apa? Masalah. Kalau bunda lagi ada masalah sama suami, yang bunda pikirin suaminya atau Allahnya? Bunda sibuk, Ustadz gimana ya suami aku teh kok nggak berubah-berubah? Itu yang bunda pikirin. Bunda lupa dengan Allahnya. Nah, gimana caranya Ustadz? Ada 3 rahasianya. Lanjutkan doanya. Yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa tardha biqada'ika. Dan yang terakhir, wa taqna'u bi'ata'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Oke, ini rumusnya nanti. Jadi rumus prinsip utamanya, kalau lagi gelisah deketin Allah. Kalau tidak mau gelisah jangan jauh dari Allah. Berarti begitu. Nah, gimana cara memahaminya? Ada 3. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Coba, Ahilman sekali, Bunda Teteh sekali. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Dari awal, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Oke deh, sekali lagi ya biar nancep ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Rumusnya ya, langsung turunkan. Tu'minu yakin, meyakini, biliqa'ika dengan perjumpaan bersamamu. Maksudnya apa? Bunda kalau mau tenang hidup, yakin kalau kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Yakin gak? Kalau bunda mau tenang hati, yakin kalau kita akan kembali kepada, akan berjumpa dengan, pertanyaannya mau atau enggak berjumpa dengan Allah? Karena belum tentu semua orang bisa berjumpa. Maka ada yang kita inginkan selain surganya Allah, tapi apa? Ridhonya Allah. Tapi ada yang lebih kita inginkan, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, dapat ridhonya Allah, masuk surganya Allah. Itu yang kita inginkan. Makanya mohon maaf ya, kalau bunda nih lagi ada masalah seberat apapun, ingat semua milik siapa? Akan kembali kepada siapa? Bunda lagi buntu, lagi gelisah, lagi khawatir. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Semua milik Allah. Catat ya, setuju nggak bunda? Selama ini yang sering membuat kita khawatir karena ego di hati kita. Bunda nih mohon izin ya, lagi ada masalah dengan suami. Suami bunda ngotot, bunda ngotot. Padahal mohon maaf, dua-duanya akan kembali gak ke Allah? Dua-duanya akan selesai gak hidupnya? Kenapa kita harus ngotot dengan sesuatu yang kita lupa? Kalau ada tujuan yang lebih besar, apa? Berjumpa dengan Allah. Maka mohon maaf ya, bunda sayang, teteh sayang, kita boleh kehilangan apapun,
tapi jangan kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh kehilangan dunia, ndak apa-apa, tapi jangan sampai kehilangan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Makanya kalau ada pada titik begini, ya Allah, ambil saja apa yang mungkin kau ingin ambil dalam hidupku ya Allah, tapi jangan ambil dirimu dalam hatiku, jangan ambil sayangmu dalam hidupku, karena sungguh ya Allah, aku menemukan ketenangan ketika aku kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf ya Bunda, Teteh sayang, kadang-kadang kita itu harus menemukan titik yang paling bawah dalam hidup kita untuk bisa menemukan titik balik dalam kehidupan yang terbaik kita. Betul nggak? Apa yang kita ingetin? Bilikoika, ada tujuan jangka panjang. Makanya jangan terlalu memperturutkan dunia kan. Banyak orang yang ngotot dengan dunia, padahal nggak ada yang dibawa sama kita kecuali amal kita. Betul nggak? Harta sebanyak apapun nggak dibawa, pasangan setampan apapun nggak dibawa. Iya. Makin keras suara Ustadz, makin kencang ceritanya. Saya turunin dikit makin. Baik, mohon izin ya, Masya Allah. Jadi pada akhirnya kalau Bunda rumusnya tahu nih, tu'minu biliqaika, maka akan membuat kita lebih tenang hatinya. Maka kata Nabi apa? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya apa? Ingat mati. Kenapa kita harus takziah? Ingat mati. Kenapa kita harus nengok sakit? Ingat kalau kita lemah, kan gitu ya. Jadi ada hikmah di balik semua peristiwa. Dan itu yang akan mengantarkan kita lebih tenang hatinya. Satu, jadi kalau mau tenang hati, jawabannya adalah yakin perjumpaan dengan siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat ya, ya Allah, hidup kita nggak lama ya Allah. Hidup saya nggak lama ya Allah. Gitu. Makanya punten ya, kalau yang sedang ada masalah hari ini, jawab gini aja, nggak apa-apa, ada Allah. Apa? Coba. Punya suami yang kurang soleh? Kehilangan yang kita cintai? Dari situ dulu. Gak apa-apa. Tapi apa-apa Ustadz? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Punya anak yang nguji kita? Gak apa-apa. Ada Allah. Nanti akan belajar gitu tuh. Gak apa-apa. Pasti ada kebaikan. Kan? Kalau Allah nggak mungkin nyakitin kita, betul? Allah nggak mungkin zalimin kita, betul? Nggak apa-apa. Ustadz tapi ini begini, nggak apa-apa. Coba yang pernah curhat sama Ahilman langsung ketemu ngobrol pasti. Kalau udah panjang ngobrol, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustadz mah enak ngomong nggak apa-apa. Saya ngerasain nggak apa-apa. Ya emang kudu begitu. Oh Ustadz ini. Coba, Bunda lagi ada masalah, cerita, habis beres cerita, diem, kan gitu kan? Ustadz gimana komentarnya? Nggak apa-apa. Kadang, coba ya, kadang disadari atau enggak, Bunda teh cerita sendiri, jawab sendiri. Ustadz kan suami aku tuh begini ya Ustadz ya, suami aku tuh Masya Allah yang uji banget ya, Masya Allah ya, aku tuh 20 tahun udah berumah tangga sama dia Ustadz, Masya Allah ya. Kan harusnya ya aku tuh lebih sabar ya Ustadz ya, aku tuh lebih tenang Ustadz ya, harusnya ya, harus lebih sabar. Saya bilang cerita sendiri, jawab sendiri, ujungnya itu jawabannya. Coba Ustadz harusnya aku tuh lebih sabar kan ya, harusnya lebih tenang aku teh ya. Mungkin itu ujian buat aku ya Ustadz. Eta jawabannya sorangan. Jadi sebenarnya masalah Bunda teh bukan masalahnya, tapi apa coba? Bukan. Karena Bunda tidak menemukan Allah ketika ada masalah itu. Bunda fokusnya ke masalah, jadi capek. Diungkit-ungkit deh. Memang ya Ustadz, suami aku tuh dari tahun ke tahun emang begini. Ini tuh bukan yang pertama Ustadz, ini tuh yang kedua, bahkan yang ketiga, keempat Ustadz ini teh. Makin ngorek masalah, makin diungkit, makin capek apa enggak?
Bunda lupa. Lupa sama siapa? Allah. Bukankah selama ini bunda tenang karena Allah? Bukankah bunda bisa lupa dengan masalah yang pertama karena Allah? Mengapa bunda ungkit-ungkit lagi sekarang? Berarti bunda teh cuman butuh ditenangkan aja. Berarti kadang-kadang mulai dari yang kecil butuh didengarkan. Makanya nih besti ya. Kalau kita punya teman curhat sama kita, jangan dijawab, dengerin aja. Karena dia butuh didengarkan. Besti aku mau cerita, boleh? Ceritanya apa? Cerita. Biarkan selesaikan ceritanya. Habis beres cerita, bunda jawab, nggak apa-apa. Besok ketemu lagi, baru nasehatin. Jangan langsung, lagi ada masalah, lagi sumpek, lagi riut, langsung. Allah berfirman. Oh, naon sih kamu tuh ceramah sama aku naon? Udah jadi gelut doaan coba. Aku tuh lagi ada masalah, butuh ceramah ente aku mah. Ya dengerin aku ya. Kata Ahilman oge kieu dengerin. Dia bukan nerima, malah jadi apa coba? Debat sama kita. Kamu mah nggak tahu masalah saya. Udah lo gue tuh. Dari yang awalnya besti mau cerita gara-gara salah sikap jadi betul apa enggak? Ada nggak yang begitu kira-kira? Aku mau curhat dong di DM ya, di DM. Panjang baru ngetik assalamualaikum salam. Kata aku mah ya suami aku teh, kamu salah, kamu lebih sabar sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Dia teh lagi gelisah, lagi ada masalah diceramahin, mental apa enggak? Ah, kamu mah lieur, kamu mah. Pusing aku juga. Udah, kita blok aja dulu ya kamu mah. Kalau dia lagi DM panjang dengerin dulu. Ya udah, gimana ceritanya gimana? Dengerin. Udah beres, udah ceritanya. Belum, apalagi cerita sampai nangis. Aku mah ya masya Allah kuat bisa aku masalah aku. Makin dia udah ekspres gitu bunda makin oh gitu ya masya Allah, oh begitu ya Allah kamu tuh masya Allah banget ya. Itu makin kitanya perhatian sama dia makin kamu tuh ngertiin aku banget ya. Mulai tuh udah mulai stop, dengerin cukup selesai. Bunda jawab nggak apa-apa. Udah, sekarang kita ngebahas heula. Besok ketemu lagi baru ece kemarin teh kumaha ceritana. Boleh nggak aku kasih masukan? Masuk apa enggak? Kadang yang dibutuhkan apa? Ketenangan. Yang ngasih ketenangan siapa? Allah. Bunda nemuin bos. Kalau gurung gusuh, kalau buru-buru diterima nggak? Enggak. Bunda punya proposal, datang ke bos kita. Pak, ini harus begini Pak. Bu, kata bosnya, lo siapa? Lo minta apa sih sebenarnya? Enggak bisa kan? Sama bos aja kudu tenang. Pakaian rapi, bawaannya tenang. Itu sama bos. Gimana sama Allah yang punya hati bos kita? Sama suami aja kalau ngomong kudu tenang. Gimana sama Allah yang punya hati suami kita? Tenang. Ambil wudhu dulu, ya kan? Gelarkan sajadah, sholat 2 rakaat. Ini mah kadang-kadang lagi ada masalah. Ya Allah, kumaha ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut ambil nyawanya ya. Aku tuh udah nggak kuat. Itu mah nggak benar jawabannya. Ini mau langsung suami kelihatan WhatsApp sama yang lain langsung namanya Mona contohnya langsung bunda nggak ngapain datang ke suami kita ayah kita Mona saha Mona siapa Mona tuh tahan dulu jangan-jangan Mona teh SPG mobil mungkin suami kita lagi mau ngasih surprise sama kita buat beliin mobil sama SPG-nya ya sama SPG-nya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang terjadi.
sebelum kita tahu apa hikmah di balik itu. Yang ngasih hikmah siapa? Tenang. Ada yang nagih ke rumah, kita punya hutang ya. Nagih ke rumah, punya hutang, kita ngapain? Ustadz ditagih nih, kita ngapain? Udah. Gimana caranya? Sebelum nemuin dia, tenang, ambil wudhu, sholat, kencengin suaranya. Bismillah. Orang ke sholat maksudnya gitu kan? Tenang, baru buka pintu. Waalaikumsalam. Tanya, Pak, Bu, jatuh tempo Bu. Iya, silakan duduk dulu. Tenang tuh, tenang, duduk. Mau minum apa? Kopi atau teh? Bikinin. Ibu ke belakang, ambil kopi, campur sianida. Ambil kopi, bikin teh yang bener ini mah, disuguhin. Pak, minum dulu Pak, biar tenang. Gimana Pak? Ibu jadi tempo Bu. Iya Pak, saya tahu Pak. Terus gimana? Tenang Pak. Terus gimana? Gak apa-apa Pak. Baru bunda bilang lah, Pak, saya bukannya nggak ada uang Pak, emang lagi nggak ada uang Pak. Pelan. Bunda sampaikan, Pak, saya cuma punya ini Pak, terserah Bapak mau apa dengan saya sekarang? Ini resiko saya, boleh nggak saya beri waktu sebulan ke depan untuk memperbaiki ini semua? Jadi lebih tenang bicaranya. Mau nunagi, rosok, nyumput na kolong meja, kio. Iraha balik nama. Kalau dia lagi nafsu, kita nafsu. Ujungnya apa? Mohon maaf, berantem. Ada nggak seseorang yang ditagih bunuh yang nagihnya? Gak terkontrol hati ini. Makanya kalau kemarahan udah memuncak, nauzubillah, bisa bunuh orang, bisa jolimin orang, ngirimin orang sesuatu yang nggak baik. Betul apa enggak? Tenang. Belajar tenang. Deketin Allah, belajar tenang, yakin kalau kita akan kembali kepada Allah. Jadi belajar lebih tenang dulu. Nah Ustadz, apa rumus yang kedua? Watardho, dan menerima biqadhaika, dengan ketentuanmu. Tu'minu, meyakini, biliqaika, dengan perjumpaan denganmu, dengan Allah. Watardho, dan menerima biqadhaika, dengan semua ketentuan. Bunda sayang, teteh sayang, kalau mau hati tenang, belajar menerima ketentuan Allah. Halo? Jelas tidak? Kalau mau tenang, belajar menerima ketentuan Allah. Ingat ya, semua yang dikasih oleh Allah pasti baik. Pasti. Yang kita anggap buruk boleh jadi di pandangan Allah baik. Yang kita anggap baik boleh jadi dalam pandangan Allah buruk. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Betul? Semuanya baik. Dan semuanya ujian. Insya Allah. Semuanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Sebagai ujian. Semuanya ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang kurang ganteng, punya istri yang cantik, istri yang cerewet, istri yang banyak mintanya, istri yang sering belanja, istri yang banyak maunya, istri yang ngomong terus, istri yang marah-marah wae, istri yang gak mau nerima, istri yang COD-an terus,
Istri yang belanja online terus? Istri yang tahajud tiap malam? Istri yang duha tiap pagi? Istri yang nyiapin sarapan? Beli nasi uduk tetangganya? Nggak masak, dia yang bikin uduk tetangganya. Jadi semuanya ujian. Apa yang paling penting? Bukan ujiannya, tapi apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya ketika lagi diuji. Betul? Kalau bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Yang salah bukan soal, pasti jawaban. Berarti apa? Belajar nerima ketentuan Allah. Ustadz, kenapa begini? Ingat, terima, ridho, terima, ridho. Belajar itu. Ustadz, gimana caranya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang diuji dengan ujian yang berat, Masya Allah, berarti Allah tahu kemampuan kita. Mama Kayuni, itu ujiannya Masya Allah. Kenapa beliau? Karena Allah tahu kemampuannya. Allah tahu hati mamah kuat, Allah tahu hati Kayuni kuat. Kuat. Nggak mudah Ustadz, iya. Makanya orang yang bisa menerima ketentuan Allah, dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Karena dia melihat, mungkin ini sakit Ustadz, mungkin ini nggak enak Ustadz. Iya, tapi kalau dikembalikan kepada Allah, baik atau tidak? Baik. Ingat ya, kita mencintai murabbi, iya. Tapi Allah lebih mencintai murabbi. Allah ambil usia murabbi di usia yang masih muda itu. Ustadz Amr Az-Zikro, kita sayang sama Ustadz Amr. Kayuni sayang, Mama sayang, Ahilman sayang. Tapi Allah lebih sayang kepada Amr. Diambil usianya. Ingat, kacamatanya apa? Ridho, nerima. Dan apa kata Nabi? Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Maka mohon maaf, kalau bunda lagi sedih, nangis boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh mengumpat dengan lisan kita. Ustadz, saya sedih kehilangan orang yang saya cintai. Nangis boleh? Boleh, nangis. Yang tidak boleh pas nangis sambil ngumpat. Ya Allah, kenapa engkau ambil? Ya Allah, kenapa engkau ambil orang yang aku cintai? Ya Allah, enggak adil. Ya Allah, itu enggak boleh. Kita ingat, seseorang yang ada di alam kubur itu kelak akan dihisap dengan apa umpatan yang kita keluarkan. Makanya bunda tahan, sabar. Nangis boleh, silakan. Tapi jangan mengumpat Allah, jangan menghina Allah. Jangan menghina keadaan yang Allah berikan. Betul apa betul? Itu yang nanti membuat si mayit di alam kubur jadi tersiksa karena umpatan kita. Gak ridho tuh orang di dunia kamu, gak ridho tuh keluarga kamu, gak ridho tuh pasangan kamu. Jadi gimana? Belajar ridho. Tapi susah Ustadz, makanya belajar, makanya ngaji, makanya taklim, belajar ridho. Ingat ya, kita sama orang yang berpisah dengan kita hanya beda take off-nya saja. Akhirnya kalau tujuannya surga, ketemu lagi apa enggak? Ahilman ditinggal ayah sejak kecil, ditinggal ibu sejak kecil. Kalau boleh marah, tentu marah. Ya Allah, kenapa engkau ambil usia ibu saya sebelum saya bisa berbuat baik kepada ibu saya? Kenapa ya Allah? Tapi saya tahu Allah merencanakan yang terbaik. Hilman, kamu dengan orang tuamu hanya beda take off-nya saja. Orang tuamu lebih duluan dipanggil menuju Allah, maka kamu pun juga akan sama ke sana. Tinggal pertanyaannya, bekalnya mau disiapin gak sekarang dalam hidup kamu? Makanya kalau bunda tanya ya, kenapa Ahilman mau jadi pendakwah? Kenapa Ahilman mau mengajar? Salah satunya, saya ingin ya Allah, kalau ada kebaikan yang saya sampaikan, jadikan ini sebagai kado terindah untuk orang tua kami di alam kubur. Itu permintaan saya. Karena yang ingin saya jadi begini itu ibu saya dan ayah saya.
Ayah saya itu almarhum, kalau ngaji duduknya paling depan. Ketika ditanya, Pak, kenapa suka paling depan duduknya? Apa jawaban dia? Satu, saya kalau memandang wajah ulama, saya berharap anak saya jadi ustadz, berharap anak saya jadi dai. Dan mohon izin ya, ibu kami dulu tukang jualan di pasar. Ayah saya tukang jualan juga di pasar, bantuin ibu saya. Rasanya ketika ibu saya bilang nanti Hilman bakal jadi ustadz, itu sesuatu yang mungkin agak jauh dalam pandangan saya gitu. Tapi apa kata ibu saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja, amin. Maka lulus SD saya dimasukin ke pesantren. Saya masuk pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, di Garut. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu alumninya. Salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Beliau kakak kelas saya, beda 5 tahun dengan saya di pesantren itu. Saya masuk ke sana, ibu saya minta ke saya terus. Singkat cerita, ibu saya stroke. Ayah saya meninggal ketika saya awal masuk pondok. Ibu saya sakit stroke. Maka saya bilang gini ke ibu saya, Mama, Hilman keluar aja di pesantren ya. Mama nggak punya biaya buat nyekolahin Hilman karena cukup mahal masuk pesantren itu. Kata mama saya apa? Jangan. Biarkan mama, nanti mama jual emas, jual apa yang ada di mama biar Hilman bisa sekolah. Dalam keadaan stroke. Kalau saya pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Dan saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi ibu kami itu sarapan sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Sampai gini kata ibu saya, Hilman, iya mah, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang Garut, orang desa, gimana caranya? Shh, gak boleh begitu nak, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris ya, nanti Hilman bisa keluar negeri pakai bahasa Inggris. Apa jawaban saya? Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Setiap selesai sholat pasti baca talbiyah ibu kami. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Satu kali saya tanya ibu saya peluk badannya di sepertiga malam, ibu saya pada tahajud. Kata saya, Mama, kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah, ingin haji, ingin umroh. Saya bilang, Mama kenapa nggak berangkat? Mama belum ada uangnya. Dalam keadaan stroke. Dicium pipi saya, diusap pipi saya. Kalau Mama nggak sempat ke sana, Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini apa yang pernah ibu kami ucapkan kejadian semua. Terjadi semua. Ibu saya pernah bilang nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu. Sekarang kesampaian, Allah izinkan itu. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada. Mohon doanya Bunda, bulan depan saya akan berangkat ke Amerika lagi. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana, dapat sekolah di sana. Tapi orang ditanya, Ustadz hebat ya, masih muda udah keren. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Ridhonya ibu saya dengan ketentuan yang Allah berikan dalam hidupnya, sehingga mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Izin Allah kita hari ini bolak-balik haji umroh gitu ya, dengan izin Allah. Desember Bunda, Ustadz akan umroh dengan Azikro. Silakan nanti yang mau bareng umroh dengan Ustadz bulan Desember. Kita muhasabah akhir tahun ini. Silakan nanti daftar di belakang, ditanya berapa harganya. Ayo kita doa sama-sama. Dengan izin Allah, Allah berikan kesempatan itu. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ini poinnya bagi semua ya. Sikap ridho untuk menerima ketentuan Allah dulu. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan kita ke depan. Betul? Ridho. Kalau udah ridho, masuk yang ketiga. Rumusnya wataqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup bi'ata'ika dengan semua pemberianmu, pemberian Allah.
tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaan dengan Allah, wa tardo biqada'ika, menerima ketentuan Allah, wa taqna'u bi'ata'ika, menerima merasa cukup dengan semua pemberian Allah. Kalau itu yang sudah bisa Bunda lakukan, maka kita akan tenang hatinya. Coba mulai hari ini, kalau sedang ada masalah, ingat perjumpaan dengan Allah. Kalau ada masalah, ridho menerima ketentuan Allah. Kalau ada masalah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Jika itu yang sudah kita hadirkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati dalam hidup kita. Insya Allah ya, bisa kita amalkan? Ya, pertanyaannya, Ustadz, gimana kita merangkai kematian yang indah, perjumpaan dengan Allah itu seperti apa? Bagaimana cara kita menerima ketentuan Allah? Bagaimana cara kita merasa cukup dengan pemberian Allah? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Hari Senin, Ahilman ada di Masjid Andalusia pagi. Sentul, silahkan datang di sana. Ya, insya Allah judulnya agar masalah menjadi berkah. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Senin pagi seperti biasa nanti ketemu. Mohon izin besok saya berangkat ke Medan 3 hari. Nanti sampai hari Minggu, nanti Senin kita ketemu di Masjid Andalusia. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum ini infak sedekah siap? Siap. Siapkan infak sedekah terbaik sebelum kita doa dan muhasabah. Insyaallah Bunda, mudah-mudahan infak semua untuk dakwah Az-Zikra, dakwah muslimah Az-Zikra. Yang berinfak semoga Allah muliakan hidupnya. Yang berinfak Allah angkat derajatnya. Yang berinfak Allah jauhkan dari bala musibah bencananya. Yang berinfak Allah hantarkan ke surganya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu
wala ilaha wallahu akbar wala haula wala illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mau disampaikan sebelum Ustaz doa? Cukup? Ada pertanyaan kah? Untuk 2 orang aja tapi Ustadz karena waktunya sudah mepet. Baik, pertanyaannya ditunda dulu ya. Oh, pertanyaannya ditunda nanti kita aja. Kita akan bahas di waktu yang akan datang insya Allah ya. Di sini ada maklumat. Sebentar, mohon maaf, ada maklumat untuk pendaftaran umroh Az-Zikro. Insya Allah dalam Az-Zikro Travel ada 2 kali keberangkatan di setiap bulannya, wisata 3 negara di setiap bulan, dan khusus untuk bulan Januari berangkat di tanggal 13 dan 18 Januari, wisata 3 negara dengan biaya 4,5 juta. Yang ingin mendaftar silahkan langsung ke travel, dan juga yang ingin ikut umroh dengan Ustadz Hilman Fauzi silakan untuk mendatangi kantor Travel Az-Zikro untuk menanyakan biaya dan sebagainya. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf, mohon ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, angkat kedua telapak tangan kita, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartaha. Doa ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jika pagi ini ada yang hadir membawa banyak dosa dalam hidupnya, maka ya Allah kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Jika ada pagi ini yang hadir membawa banyak maksiat dalam kesehariannya, kami mohon ya Allah hapuskan setiap maksiat kami. Ya Allah, jika hari ini ada yang hadir membawa buruknya masa lalunya, membawa banyak kesalahan dalam hidupnya, kami mohon ya Allah tutupi aib-aib kami ya Allah, tutupi kekurangan kami ya Allah, ampuni buruknya masa lalu kami ya Allah, dan berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, perbaiki keadaan keluarga kami ya Allah. Rukunkan terus rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, jadikan hati kami tenang di atasmu ya Allah, bersamamu denganmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, wa tardha biqada'ika, wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, tenangkan hati kami bersamamu ya Allah.
Ya Allah, Engkau boleh berikan apapun dalam hidup kami ya Allah. Bahkan Engkau boleh mengambil apapun dalam hidup ini ya Allah. Tapi jangan Engkau ambil sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jangan Engkau ambil cinta-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ini ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kebaikan ini ya Allah. Allah, mampukan hati kami ridho dengan semua ketentuan-Mu ya Allah. Mampukan hati kami merasa cukup dengan semua pemberian-Mu ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi setiap aktivitas kami ya Allah. Berkahi apapun yang kami lakukan dalam kebaikan ini ya Allah. Berkahi majlis az-zikra ya Allah. Lindungi, jaga ya Allah dari manapun dan apapun yang membahayakan dalam hidup ini ya Allah. Allah, lapangkan alam kubur murabbi kami Ustadz Arifin Ilham ya Allah. Jadikan kami muridnya yang istiqomah dalam dakwah ini ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada murabbi kami Ustadz Arifin Ilham ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini pun akan menyusul beliau. Kami mohon ya Allah, kelak saat kami wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Kumpulkan kembali kami nanti dalam surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah setiap permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, dan Allah memberikan yang terbaik atas setiap apa yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Hatur nuhun, hati-hati di jalan. Mau difoto apa enggak? Ya, jangan rebutan ya. Jangan rebutan, jangan berantem. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.